Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke, bebas. Bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi dengan Elang DM Family. Nah guys, bertempat di Hotel Neo Pontianak, Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura, melaksanakan beberapa kegiatan seperti sosialisasi aplikasi sistem monitoring pangkat ASN dan jabatan akademik dosen Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura yang dijelaskan oleh Bapak Novi Safriadi, STMT, yang dilanjutkan dengan workshop verifikator numerasi Fakultas Teknik dengan tim verifikator Universitas Tanjung Pura. Setelah itu, workshop e-office Fakultas Teknik yang dipaparkan oleh Dr. Heri Sujaini, STMP, Kepala TIK Universitas Tanjung Pura, menjelaskan tentang aplikasi Sinde. Nah guys, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa guys untuk dukung channel kami dengan cara subscribe dan bunyikan lonceng guys, supaya channel kami semakin berkembang. Ayo guys, kita ikuti jalannya kegiatan itu ya. Di fakultas itu ada membuat sebuah sistem monitoring ASN. Nah ini idenya Bu LC ya, Bu PD2, sehingga dibentuklah tim PKM sistem monitoring. Jadi ide awalnya itu adalah bagaimana kita bisa melihat pertama itu dari statistik dan kepegawaian, baik itu dosen maupun teknik ya, tenaga pendidikan, melihatnya itu dari jenjang kepangkatan. Kalau saya berkaca pada diri sendiri, pangkat ini udah lama sekali nggak ada pangkat gitu ya. Jadi, tapi tidak juga diingatkan sama fakultas ya, maka mungkin jurusan pun tahu tapi ya mungkin ya sebatas cuma nanya, untung dia asisten ahli gitu ya. Nah, ini saya tidak dimaksud buat nyindir yang masih asisten ahli, kan udah muncul gitu ya, masih asisten ahli gitu ya. Nah, itu kan ya sebenarnya sih kalau lalu ada juga yang memang tidak minat gitu. Nah, tapi ada juga yang udah cuma usulan tapi tidak gesik gitu ya, tidak apa ya, usahanya kurang gitu ya. Jadi saling nunggu nih ya, harapan dari pegawai yang banyak bantu gitu ya. Nah, itu juga bisa jadi hambatan gitu ya. Lalu memang pertama ini yang lain itu adalah jumlah kreditnya. Jadi kreditnya memang yang kurang yang tidak bisa diusulkan kan gitu ya. Nah, di sistem monitoring ini kita berupaya, ini kemarin usulan Pak Sepula, insya Allah kita bisa realisasikan. Jadi ada semacam apa kemarin Pak Sepula tabungan. Nah itu mau coba bikin, kalau ada dosen yang udah punya angka kredit gitu ya, masukkan dulu datanya ke pegawai ya gitu. Nah, mungkin selama ini ada ya diingatkan, dan mungkin tidak tersimpan dalam bentuk dokumen gitu ya. Nah, mungkin sekalian kita usulkan ketika pas membangun sistem monitoring seperti ini ada dokumentasinya berbentuk surat, misalnya saya contohkan diri saya sendiri lah, misalnya sudah 9 tahun enggak, atau masuk ke tahun ke-10 enggak, naik lagi nih mentok direktor 3C misalnya kan. Nah, dia dipanggil gitu ya, ini kapan mau naik pangkat, mau ngurus atau enggak gitu. Kalau enggak mengurus, bikin surat pernyataan ya. Kemudian surat pernyataannya disimpan di dalam sistem, sehingga kalaupun nanti ada pemeriksaan atau ada protes atau apa gitu ya, ini sebetulnya sudah dilakukan pembinaan, sudah dipanggil lah setidaknya gitu, diingatkan bahwa ini udah boleh nih usulkan pangkat gitu, tapi kenapa enggak mau masukkan berkas misalnya. Kalau enggak dosen yang bersangkutan atau ASN enggak mau masukkan berkas ya isi formulirnya gitu ya, surat pernyataan misalnya. Jadi fakultas atau pimpinan itu aman gitu ya. Jadi kalau nanti digugat orang ini udah sekian puluh tahun nggak naik pangkat gitu ya, nah, ini ada buktinya, orang ini nggak mau ngurus gitu, ada pernyataannya misalnya gitu ya. Nah, mekanisme itulah yang saya rasa diperlukan ya dalam administrasi kepegawaian, terutama dalam melihat ya proses pembinaan kaitannya dengan kenaikan pangkat. Nah kemudian ya di aplikasi monitoring ini ya kita dibangun untuk dapat melakukan proses monitoring terhadap data ASN. Nah pada akhirnya kita sebetulnya membangun database ASN ya, karena mungkin saya tidak tahu persis di UNTAN itu konsep database
ASN-nya gimana ya. Sebelumnya itu pernah dipublis di Kepegawaian Hutanan CID, kemudian ada menu data ASN, kemudian data dosen dan teknik, itu semuanya bisa kita download dalam bentuk PDF ataupun Excel ya. Sebenarnya itu bukan data publik ya, tapi dipublis gitu ya. Nah, mungkin beberapa bulan lalu itu sudah ditutup gitu ya, karena mungkin ada banyak keluhan atau banyak protes dari banyak orang gitu ya. Karena NIDN itu sebenarnya apa ya, unique key gitu, unique ID gitu. Jadi sebenarnya nggak boleh begitu mudah dipublikasikan gitu kan. Apa ya, keamanan dari sistem itu juga dari sisi mekanismenya jadi rawan gitu ya. Nah, sehingga publikasinya harus dibatasi. Nah, termasuklah dengan sistem yang mau kita kembangkan ini, keuangan dan kepegawaian ya, di timnya Pak Saifullah nanti akan mengoperasionalkan sistemnya. Nah, jadi Bapak Ibu, ini mungkin beberapa statistik data ini ya, data kepegawaian ya dari jenjang pendidikan. Ini tadi sudah ada sedikit update ya, ada koreksi dari Pak Masri, Pak Kaderu yang sudah kita perbaiki di sistem, langsung kita update ya, datanya bisa langsung diupdate. Ini statistiknya secara grafis ya, menggunakan chart gitu ya. Kemudian dari masa kerja, nah ini yang udah masa kerja ini kan bisa kita tinjau dari sini siapa yang udah 10 tahun ke atas, nanti bisa dicek dari yang udah 10 tahun ke atas tuh yang udah dapat yang saya punya misalnya. Ya, misalnya ini, nah ini data informasi kepegawaiannya, ya, data kontaknya, lalu ada riwayat pendidikannya, SK kepegawaiannya dari SK CPNS sampai SK guru besar nanti ada di sini, riwayat jabatan struktural, gaji berkala, itu dia kirim langsung dari email dengan one click, ya. One click data mana yang mau diminta, di request nanti langsung dikirim lewat email. Nah, emailnya harus terdaftar dulu di dalam sistem ini. Jadi nanti di emailnya itu yang diterima adalah link untuk mendownload SAP-nya dari kapan sampai kapan bisa disebut. Dan cuma SAP mungkin jalan ini apa dia akan mengkalkulasi ya, statistik ya, 1 tahun 2 tahun dan sebagainya. Kemudian yang tugas belajar juga ini juga bisa dimonitor statusnya yang udah berapa tahun sekolah, dan tanggal berangkatnya kapan sampai tanggal sekarang belum selesai, itu nanti kelihatan gitu ya di sini ya. Ini yang statistik untuk yang luar negeri dan dalam negeri. Itu ya biasanya kalau yang S2 itu Pak, yang udah biasa S3 itu 3 tahun Pak, sampai 4 tahun lah ya perpanjangannya. Lewat dari 4 tahun itu dia bukan Pak biasanya. Kirim surat Pak dari fakultas atau universitas. Kita Pak memberikan apa namanya layanan peringatan. Peringatan. Ini udah masa apa perpanjangan udah habis gitu kan Pak. Lagi surat Pak ya. Nah, suratnya bisa diakses siswa, kebetulan juga kita akomodir untuk tugas akhirnya untuk terus mengembangkan database kepegawaian kompetensi ini ya. Dimulai dari tadi ya, sistem monitoring kepangkatan pegawai, kemudian kita kembangkan terus sampai nanti menjadi satu database yang besar ya di level pegawai kompetensi Universitas Tanjung. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian ya paparan yang sudah dijelaskan oleh Pak Novi berhubungan dengan sosialisasi aplikasi sistem monitoring pangkat ASN. Nah, untuk lebih memperbaiki apa yang sudah dijelaskan tadi, mungkin kita akan diskusi ya. Silakan kami buka waktu untuk diskusi atau bertanya. Silakan siapa yang ini ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Las. Oke, terima kasih Pak Novi yang sudah mempresentasikan ini. Saya apresiasi sekali sistem ini yang sudah diinisiasi oleh Ibu Nini 2 ya.
beberapa hal yang ingin saya tanggapi selain nanti aplikasinya nanti di mungkin ada ya linknya, kemudian ada mungkin pedoman. Tapi secara ininya dulu hal-hal yang di cover tadi ya. Yang pertama terkait dengan penghargaan ya yang saya alami juga seperti itu. Nah secara konsepnya begini, kalau penghargaan terhadap pegawai itu misalnya 10-20 itu kan sistemnya kan penghargaan. Karena penghargaan tidak mungkin dosen yang mengajukan minta penghargaan, itu salah. Harus by sistem. Anda sudah masuk masanya, silakan isi, isi baru kita ajukan. Tapi kita tidak mengajukan, tolonglah saya diberi penghargaan, itu penting. Artinya dengan adanya sistem ini sudah tidak-tidaknya sudah bisa mengcover itu, sehingga pimpinan bisa langsung melihat. Jadi tidak ada nyencan lagi. Bisa kita masukkan di sini. Kalau terkait SKP, nah mungkin di sini di sistem ini hanya memasukkan data salinan berkas ya Pak, di digitalnya, tapi tidak sampai kepada misi SKP itu kayak gimana. Tapi kami pernah bikin Pak. Kami pernah bikin, kebetulan baru selesai pelatihan kemarin di luar Pontianak gitu ya. Yang format Excel yang kita isi biasa itu ya, yang nilai tertinggi itu mutu 100% dari realisasinya 100%, tapi ini cuma 92, tak boleh memang 100 tuh kan. Nilai tertinggi capaian itu 276, entah gimana rumusnya gitu ya di sebelah kanan itu, tapi itu sudah berhasil konversi ke dalam sistem web gitu ya, ke dalam sistem web. Itu kalau nanti mau diterapkan itu bisa. Cuma memang kalau isi pakai web ini kan repot sebetulnya Pak. Jadi isi terus satu. Kalau pakai Excel kan membuat bahasanya cepat gitu kan. Nah tadi Pak Yus sampaikan sebenarnya itu dia ya kan, itu kan mungkin Pak Saifullah bisa menjelaskan. Pak Saifullah, apakah ada masanya? Trennya harus naik. Trennya harus naik. Trennya harus walaupun cuma 0,5. Iya. Tapi salah satu aja kan. Kita itu ada beberapa ini. Jadi misalkan semester ini naiklah bagian orientasi. Iya. Yang lain. Ada yang tetap yang turun. Nanti ada saatnya ketika sudah nggak jadi kajur, gitu kan? Berarti hilang loh. Bukan lagi berkurang tapi hilang. Terus itu nggak apa ya? Pemimpinan kan nanti ketika sudah tidak menjabat kajur kan hilang. Berarti turun. Jadi pembagiannya kan Pembagiannya berkurang sih. Cuma ada apa ya? yang lain dinaikkan SKP tadi kan cerita naik dan turun ya. Iya. Jadi waktu itu ada penjelasan dari tim ketua SKP bahwa SKP nilai itu boleh naik dan turun. Jadi nggak boleh tetap terus. Ya misalnya 85, kemudian 86, nggak masalah. Dulu 90, sekarang 88 juga apa-apa. Yang pertama. Yang kedua, waktu itu tempat saya kebetulan nanya, Pak, kalau di DP3 itu kan pakai koma-koma Pak, 83, 85, 87. Apa jawabannya tim ketua itu? Jadi SKP ini bukan nilai recehan. Jadi nilai itu 87, 88, jangan pakai koma. Bahkan mulai dari 80. Jadi SKP bukan nilai recehan, itu masih saja 80,5. cerita tentang angka. Makanya kalau misalnya dulu nilai 88, kemudian turun 85, ya nggak apa-apa. Yang jadi masalah itu kapan menentukan 85, apa menjadi 85. Itu yang harus kita mungkin cari intinya Pak. Ini rata-rata terakhir itu. Ya poin-poinnya lah gitu. Sehingga jangan si kajur itu menilai Kemungkinan turun kalau kita start dari yang normal 90, tapi bisa. kira-kira gitu. Ya kan? Mungkin sering ketemu nilai 90, jarang ketemu 80 misalnya. Nah, artinya harus ada sesuatu yang harus dilihat. Misalnya gambaran saya itu misalnya gini ya, menilai misalnya loyalitas ya. Mungkin kita ngumpulin absen-absen. Kalau absennya masuk terus 100, misalnya gitu kan, mungkin kasih nilai penuh baik sekali begitu. Tapi kalau enggak, nah itu yang harus dicari dan untuk panofil ya untuk memperbaiki. Sehingga harusnya ada sesuatu dimasukkan sehingga sudah ada nilai sendiri gitu. Jangan usah mikir apa gitu. Nah itu yang harus pertama berkaitan dengan SKP ya. Jadi SKP itu boleh naik dan boleh turun. Cuman yang harus ditambahkan adalah kapan saya membuat nilai 90, kapan saya menentukan 88, itu harus
buat itu apa-apa gitu. Sehingga waktu dimasukkan itu memang sudah angka sendiri yang integritas misalnya apa, tidak 40 ini, itu yang harus dilakukan. Sehingga jangan kita macam saya di ujung-ujung saya tanda tangan ya, saya nggak tahu betul kalau penonton betul akan sekarang. Dan kemudian ada yang dosen hadir itu mengklaim dirinya 99 Standar memang seperti itu adanya. Terkait dengan SKP memang kita di aturan aturannya itu memang tidak boleh melebihi dari 100. Itu nggak tahu lah ya, saya dari dulu memang dikasih seperti itu. Jadi kita memang mengikut aturan yang ada di kepegawaian memang seperti itu katanya. Jadi kalau lebih dari 100 nanti ada lebih dari 200 pun juga ada gitu. Jadi tidak ada batasannya itu. Jadi kalau menurut aturan kepegawaian memang kita di SKP tidak boleh dari 100. Memang itu menyesuaikan dengan angsa, kita menyesuaikan dengan personal kita masing-masing. Nah, jadi kami sekarang tidak ada lagi nilai kebutuhan. Otomatis juga kami tidak memberikan isi nilai kebutuhan tersebut. Jadi apa yang cuman di sini dia nilai pembaginya tetap, kalau misalnya kemarin nilai pembaginya ada 6, sekarang dengan kepemimpinan tidak ada jadi 5 gitu Pak. Seperti itu. Nah, jadi nilainya tidak terlalu jauh menurunnya. Kemungkinan juga ada kenaikan di situ. Pak, dari SKP. Saya sebetulnya salah satu orang yang tidak pernah mengurus pangkat lagi. Pangkat saya terakhir itu seurus 2009 waktu saya masih menjabat PD3. Setelah itu tak pernah lagi ngurus pangkat sampai hari ini. Oleh karena barangkali ada salah satu atau dua faktor yang disampaikan Pak Nopi tadi. Boleh jadi salah satunya adalah malas ngurus pangkat. Jadi barangkali Pak Nopi, mungkinkah software atau program yang Pak Nopi bangun ini bisa memberikan aksesibilitas kepada personal dosen untuk melihat datanya masing-masing atau poinnya masing-masing atau modal dasarnya masing-masing. Misalnya andai kata misalnya SK-SK ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa diupload langsung nge-link ke sistem ini, sehingga misalnya SK mengajar atau SK apa sudah ada di situ, sehingga sudah ada skornya, sehingga begitu dosen buka nanti, oh saya udah punya modal dasar ini, tinggal penelitian belum, tinggal apa yang belum gitu kan. Nah itu juga penting dan itu bisa diakses masing-masing, sehingga ketika melihat oh modal dasar saya sudah ada sekian poin untuk naik ke pangkat 4B, oh saya tinggal tambah ini, tinggal tambah ini. Nah, sehingga kita tak kumpulkan lagi dari awal. Karena apa? Sama yang disampaikan Pak Nopi tadi. Saya adalah orang yang terbiasa menyimpan SK tapi selalu hilang. Saya usulkan kepada fakultas paling tidak kalau ada SK yang keluar dari Mayani sebaiknya memang tak usah lagi sampai ke dosennya. Biasanya sampai taruh kemana-mana, paling tidak simpankan di filenya masing-masing atau di mapnya masing-masing, langsung saja masuk situ. Karena waktu menulis pangkat itu biasanya bukan software tapi hard copy-nya, ya kan? Hard copy-nya itu langsung saja. Karena kalau udah dibawa pulang, taruh di mobil atau taruh di kampus, nanti besok mencari di mana barang itu. Walaupun barangkali sekarang itu sudah ada di fakultas atau ada rangkum ya, diupah ya. Paling tidak tadi saran Pak Yusuf kan ambil tarik data yang sudah ada di kita aja, yang paling nyaman tariknya kan gitu. Nah, jadi tinggal tarik di situ, tinggal nanti disesuaikan rangkumnya. Nah, itu kan dengan rubrik yang berbeda kan, rubrik berbeda nanti dari pegawai lah yang ngasih nilainya, sehingga nanti si yang bersangkutan ya ASN yang bersangkutan dan tinggal nengok begitu udah sampai di mana sih gitu ya. Kalaupun ya Pak Usman dari 2009 mau dihitung kalau barangnya semua ada ya kita 700-800 gitu ya kan. Nah, profesor lewat dan profesor gitu. Nah itu juga kalau memangnya apa bisa kita himpun di sini ya kita coba ini Pak ya, selama data fisiknya itu ada di pegawai insya Allah bisa kita ini kan, bisa kita simpan historinya nanti akan
pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama berdiskusi, walaupun nantinya kita tetap tim implementasi demokrasi UNTAN membuka Zoom melalui helpdesk, yang jika pertanyaan-pertanyaan teknis yang Bapak Ibu sampaikan nantinya bisa juga nanti dilanjutkan ke dalam helpdesk tersebut. Karena memang waktu berjalan terus Bapak Ibu sekalian, dan kami memahami bahwa untuk tahun anggaran 2021 ini memang luar biasa tantangannya bagi kami sendiri, banyak yang harus diselesaikan dan serta tim verifikasi remunerasi semua yang ada di lingkungan UNTAN termasuk yang di fakultas. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya tentang pembayaran remunerasi ini, karena sudah dipesan oleh DJBLU, Kementerian Keuangan, betul-betul dalam memverifikasi pembayaran remunerasi ini. Jangan sampai ada yang double funding dalam pembayarannya. Kalau saya lihat ada beberapa satu SK diupload beberapa kali. Jadi di sini memang kecermatan tim. Jadi kalau dosen atau teknik itu kan hanya mensurvei gitu, diterima atau tidaknya tergantung dengan verifikator. Jadi kami mohon Bapak Ibu semua untuk lebih cermat memverifikasi usulan-usulan yang ada. Kemudian yang kedua, pasti nanti setelah KAP selesai, BPK pun akan muncul ya, karena itu kegiatan aktivitas rutin untuk mengerti laporan keuangan. Nah itu biasanya kalau kita menjadi uji petik, kita harus siap menjadi uji petik untuk audit BPK ini. Nah ini luar biasa orang muda-muda yang mengaudit biasanya sangat cepat dan sangat teliti. Kemudian yang ketiga biasanya kita nanti di akhir-akhir penganggaran anggaran itu sekitar bulan Agustus atau Juli kita akan diaudit oleh Irjen. Jadi Bapak Ibu itu yang kami pesankan, karena terkait dengan memang perlu menjadi perhatian kita semua manakala kita mengajukan pembayaran remunerasi ini, terutama untuk pembayaran kedua yang akan kita bayarkan pertama kali untuk di Januari 2022 ini. Memang kita sangat rawan, karena dari awal pun waktu kita disetujui remunerasi UNTAN itu disetujui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak sekalian, saya ingin salah satu biar menghemat waktu pembicaraan saya. Ada beberapa hal yang akan ingin saya sampaikan tentang verifikasi. Hati-hati dalam memilihnya. Seperti yang tadi wanti-wanti oleh Bumi, urusannya masalah. Dan kami pun di tim implementasi remunerasi di level universitas juga saat ini sedang bersama-sama melakukan verifikasi. Kemarin kami juga sudah rapat satu memastikan usulan pegawai tersebut sesuai dengan rubrik yang ada, artinya rubrik yang dipilih sesuai. Kemudian syarat yang ditentukan di dalam rubrik itu apa saja. Jadi di dalam peraturan rektor di share screen dulu sebagai pengingat untuk kita semua. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, mudah-mudahan sudah kalian tahu sistematika penilaian capaian kinerjanya, bahwa kalau untuk tenaga pendidikan saya rasa sudah cukup clear kalau SKP itu dinilai secara berjenjang. Yang menjadi perhatian ini adalah kinerjanya luar biasa gitu, banyak sekali, karena untuk mengharapkan poin yang besar. Jadi itu berarti bisa menjadi pertimbangan kami juga, tidak hanya sekedar syaratnya terpenuhi, syaratnya memang terpenuhi gitu, tetapi apakah ini wajar gitu ya untuk dilaksanakan di dalam satu semester, itu nanti akan menjadi catatan kami juga di dalam verifikasi. Ini mohon maaf ya Pak Dadan, saya diculik Pak Dekan nih. Ini bukan secara harfiah, ini benar-benar diculik, bukan cuma apa, benar-benar diculik tadi itu. Makasih Pak. Oh iya, dekannya ada di situ. Iya Pak, kenapa Pak? Memanglah. Nah itu ada cerita seperti itu ya Pak Eri ya. Nah kalau internasional sih setahu saya itu seringkali adalah volunteer, dan itu mengangkat reputasi universitas. Ya kalau orang-orangnya itu adalah afiliasinya diketahui oleh si
dilakukan dengan kaitan dengan suatu validasi di universitas, karena kaitannya ada kemungkinan verifikator ataupun tim verifikator tidak menjadikan kita menjadi pura-pura atau meminimalisir kewaspadaan kita, gitu kan. Kita pahami bersama kalau remunerasi ini sebagai gift, special gift buat kita, bahwa kita tidak lewat dari hal-hal kewaspadaan untuk menghindari hal-hal yang tadi disampaikan. Seru banget rasanya Bapak Ibu ya. Di depan P2 kita terima dengan sukacita, dan setelah itu ada pemeriksaan kita suruh kembalikan. Semoga kita terhindarlah dari hal seperti itu. Jadi memang lebih baik hati-hati dari awalnya daripada kita harus menanggung resiko di kemudiannya. Baik Bapak Ibu, kami dari tim remunerasi implementasi UNTAN mohon maaf jika di dalam pelaksanaan Zoom meeting hari ini terdapat kekurangan. Kami menyadari bahwa banyak sekali kekurangan kami di sini dalam hal menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Jadi pada saat ini bukan tanpa alasan, karena sebelum SK pengangkatan ketua jurusan itu diterbitkan rektor, kami sudah menerima surat edaran rektor terkait penerapan SINDE. Ada yang tahu nggak SINDE? Sistem Informasi Naskah Dinas Elektronik. Jadi itu sudah perintah dari Pak Rektor. Setelah kami timbang-timbang dalam perjalanan ini nanti Bapak dan Ibu telah memadai pengetahuan dan bisa menggunakan SINDE, maka semua naskah dinas kami sampaikan secara elektronik. Ya, jadi saya sampaikan kepada ini Pak Budi masih di kota apa, insya Allah bisa dan bisa mendisposisikan kembali terkait naskah dinas itu. Ya, yang paling sederhana misalnya Bu Erni ke Kota Sintang, tapi masih Provinsi Kalbar kan? Belum distribusikan ke WA. Itu karena memang belum semuanya memanfaatkan SINDE, tetapi SINDE ini sistem informasi naskah dinas elektronik yang standar di Kemdikbud. Nah itu dia. Nah, nanti kita akan bikinkan feedernya untuk yang rahasia ya, yang rahasia. Karena SINDE ini kalau masuk di situ tak bisa dihapus. Jadi Bu Erni jangan salah kirim. Makanya kami hadirkan di sini, karena nggak tahu. Jam ini kami bagikan dulu akunnya. Caranya ada dua, bisa pakai web-based, alamatnya di persuratan.kemdikbud.go.id. Kedua bisa pakai aplikasi, kalau pakai Android cari saja di Google Play Store, cari saja SINDE. Jangan SINDE lagi ini lain. Asal pasti alamatnya ke dekan. Kemudian kalau dekan ingin memberikan disposisi itu bisa masuk ke Kajun. Nah, tugas Kajun kalau dapat disposisi itu ada dua macam. Itu bisa sifatnya informasi, bisa sifatnya disposisi. Kalau sifatnya disposisi itu tergantung dari Pak Dekan. Kalau Pak Dekan ada nanti apa hasil disposisi tersebut. Kemudian struktur dari pohon disposisinya pun itu akan bisa dicek oleh dekan. Jadi misalnya dekan ke WD kemana? Jadi kalau ada pertanyaan dari luar, Pak ini masalah ini bagaimana? Jadi dekan hanya tinggal cek sangkutnya di mana itu bisa di SINDE. Jadi siapa yang belum lihat, siapa yang belum baca itu akan kelihatan. Ya, kita langsung saja Pak Dekan, mungkin Arci bisa bantu Pak Dekan. Bisa ada itu kan di situ. Kita masuk di akun Pak Dekan. Nanti dari Pak Dekan akan memberikan disposisi. Kemudian kita coba nanti disposisi WD 1 dulu. Yang WD 3 ada. Nanti Pak Dekan memberikan disposisi ke WD, kemudian WD mendisposisikan ke Kajun. Kita coba.
Ya anggap saja ada surat yang akan didisposisikan. Jangan disensor ya. Nanti akan kelihatan semua yang aktivitas di sini. Nah, jadi Bapak Ibu, ya Pak Dekan juga di sini kalau ada surat masuk ulang berarti Pak Dekan ada 2 surat masuk yang belum dibaca. Kemudian ada disposisi masuk berarti ini mungkin dari disposisi dari rektor karena rektor utamanya WR mungkin ada di sini jadi ada 26 itu sudah ada masuk jadi nanti kita bisa dan mengingatkan. Nah jadi itu kalau untuk akun sekretaris. Nah kita coba satu surat masuk kemudian disposisikan ke WD. Ya boleh. Ini poinnya berapa nih? Oh ini berarti tidak masuk di sini. Coba yang lain yang sudah masuk. Yang ini berarti berasal dari kementerian yang terbatas. Dari yang benar-benar sudah masuk. Ini juga ya. Sudah masuk. Cuma boleh ya. Yang di posisi yang lalu itu. Akun ini akun sekretaris ya. Ini sekretaris yang akun itu. Atau buatkan surat masuk aplikasi. Kalau Allah tesnya di sini. Suratnya dummy lah, PDF-nya dummy. Bagus dikasih. Dia buat tengah masa. Ada surat itu nanti kalau sembarangan masuk itu nggak ada. Nggak bisa, itu udah diatur jalurnya Pak. Jadi saya nggak bisa memberi disposisi ke Pak Purwo, nggak bisa. Nggak bisa. Jadi itu jalurnya hierarki ya. Nah, hierarki. Saya cuma bisa memberi informasi bisa. Ke dekan pun saya bisa memberi informasi tapi nggak bisa memberikan disposisi. Jadi ada 2 informasi sama disposisi. Kalau disposisi itu ke bawah, informasi itu bisa ke bawah, ke atas, ke samping. Surat yang Coba di refresh Coba lihat di laptop informasi. Nah ini ada informasi baru. Saya tadi coba informasi dari saya ke Pak Dekan. Nah, saya nggak bisa masuknya bukan di surat masuk tapi informasi. Nah, coba klik informasi sekarang. Ini dari saya baru tadi saya coba ini masuk ke Pak Dekan. Kalau tadi saya upload. Nah sekarang buka itunya, buka suratnya. Nih nomor surat. Nah jadi tadi yang saya coba ini ada dari dekan di situ. Nah ini boleh ada boleh enggak. Jadi kalau ini kalau udah yang rutin kalau udah ngerti lah, nggak perlu lah ditambahkan lagi. Tapi kalau yang khusus dekan bisa tambah di dekan. Nah ini yang penting Pak Dekan. Pak Dekan itu perlu laporan atau enggak? Jadi kalau enggak, itu enggak. Kalau iya harus klik ya. Lalu bisa Pak Dekan kasih waktu kapan laporan itu harus kalau enggak boleh dikosongkan. Makin dia balik sintang makin dipikirin. Nanti cek Pak Slamet, Pak Mulyo dengan Bu Edi ya. Nah cek masih 51 jumlah yang masuk. Nomor Menerima itu ya orangnya. nomor. disposisikan lagi ke Kajur, boleh coba Kajur yang lain-lain. Pak Purwo boleh coba disposisikan ke Kajur yang lain. Posisikan Aktifkan praktek disposisi surat maupun informasi melalui program aplikasi Sindi. Saya kira itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah karena memang sudah sore hari dan sudah saatnya kita kembali ke rumah, terima kasih untuk beberapa hal yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Yang pertama adalah terkait aplikasi sistem monitoring pangkat
ASN, ya. Yang kedua mengenai verifikasi Remon, dan yang ketiga mengenai Cindy. Semoga semuanya dapat berjalan dengan baik, dan mohon feedbacknya juga, ya, termasuk juga yang berkaitan dengan remunerasi. Saya kira demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas dedikasinya. Dengan mengucapkan alhamdulillah. Pertemuan kita pada hari ini kita sudahi dan kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang termasuk dikurangi lagi. Coba ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, saya bebas. Saya bebas. Kolaborasi. 1, 2, 3. Karensi. Oke, lagi. 1, 2, 3. Cash and game. Oke. Lagi ada lagi. Remon. 1, 2, 3. Oke. Demikian guys, jalannya kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik. Semoga bermanfaat ya. Yang suka dengan konten kami, silahkan like, komen, dan share ke sosial media kalian. Dan jangan lupa guys untuk subscribe dan bunyikan loncengnya guys, supaya channel kami semakin berkembang. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan konten kami yang lain. Terima kasih.